Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori kognitivistik. Berikut pembahasan yang akan kami bahas. A. Pengertian teori kognitivistik. B. Ciri-ciri dan prinsip teori kognitivistik. C. Tokoh-tokoh serta aliran teori kognitivistik. D. Implikasi teori kognitivistik. E. Kelebihan dan kekurangan teori kognitivistik. Apakah kalian tahu apa itu teori kognitivistik? Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin, cogiter, yang artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif merupakan segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi berdasarkan faktual yang empiris. Dalam pendidikan sendiri, istilah teori kognitif didefinisikan sebagai salah satu teori belajar yang memiliki paham bahwa belajar adalah pemorganisasian persepsi serta aspek-aspek kognitif untuk memperoleh suatu pemahaman. Teori kognitivistik merupakan teori belajar yang tidak hanya menekankan pada suatu proses akal pikiran. Dalam teori kognitivistik, belajar melibatkan stimulus dan respon yang mana mengarah ke proses berpikir yang lebih kompleks. Apa saja ciri-ciri dalam teori kognitivistik? Ciri-ciri teori kognitivistik. 1. Mendahulukan apapun yang ada dalam diri individu. 2. Mendahulukan keseluruhan bagian-bagian. 3. Mengutamakan peranan kognitif. 4. Mengutamakan waktu dan hal-hal yang terjadi sekarang. 5. Mementingkan pembentukan struktur kognitif. Apa saja prinsip-prinsip teori kognitivistik? Prinsip-prinsip teori kognitivistik dibagi menjadi 7. Yang pertama, adanya bimbingan bagi siswa dalam melakukan pembelajaran. Siswa membutuhkan bimbingan karena mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap tertentu dan memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, melakukan pembelajaran dengan menggunakan media nyata bagi siswa TK dan SD. Karena pada teori ini, guru lebih bersifat sebagai fasilitator. Maka, proses belajar menggunakan media atau benda nyata menjadi sangat penting atau efektif karena dapat memberikan pengalaman yang nyata sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar dan menemukan sendiri pengetahuannya. Pembelajaran juga menjadi lebih menyenangkan dan dapat menarik minat siswa dalam belajar. Yang ketiga, keaktifan siswa dalam pembelajaran sangat penting karena dengan keaktifan tersebut dapat memudahkan proses siswa dalam pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang telah mereka dapatkan. Yang keempat, mengkaitkan pengalaman dalam struktur kognitif siswa. Dalam upaya ini, tingkah laku seseorang dapat dilihat dari pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya, seperti situasi di lingkungan sekitarnya, di lingkungan keluarga, dan lingkungan teman sebayanya. Yang kelima, merancang materi dari tingkat sederhana ke komplit. Belajar merupakan proses berpikir yang sangat kompleks. Jika materi belajar dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa, maka siswa akan lebih mudah dalam memahami pelajaran atau materi tersebut. Yang keenam, siswa lebih cepat memahami sesuatu daripada menghafal. Karena
tidak semua siswa dapat menghafal dengan baik. Dalam proses belajar, memiliki beberapa aspek seperti ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek lainnya yang mempengaruhi proses belajar itu sendiri. Informasi atau pengetahuan baru yang dimiliki siswa diharapkan sesuai dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Di sini, tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui siswa. Yang ketujuh, memperhatikan karakter siswa yang berbeda-beda. Adanya perbedaan pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut seperti motivasi belajar antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya pasti berbeda. Terus kemampuan berpikir juga mempengaruhi faktor ini dan lain sebagainya. Siapa saja tokoh-tokoh dalam teori kognitivistik? Yang pertama ada Jean Piaget. Jean Piaget adalah psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme. Sedangkan teori pengetahuannya dikenal dengan teori adaptasi kognitif. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Ada 4 macam tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensorik motorik. Itu dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Anak yang berada pada tahap ini, pengalamannya diperoleh melalui perubahan fisik seperti gerakan anggota tubuh dan sensori, koordinasi alat indera. Contoh, anak mulai bisa berbicara meniru suara kendaraan. Yang kedua, tahap praoperasi. Itu dimulai dari umur 2 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, operasi yang digunakan di sini adalah berupa tindakan-tindakan kognitif seperti mengklasifikasikan sekelompok objek. Contoh, jika ada 5 kelereng yang sama besar di atas meja, lalu kelereng itu diubah letaknya menjadi berjauhan, maka anak pada tahap ini akan mengatakan letak kelereng yang jauh lebih banyak. Yang ketiga, tahap operasi konkret. Itu dimulai dari umur 6 sampai 12 tahun. Anak-anak yang berada pada tahap ini umumnya sudah berada di sekolah dasar. Di tahap ini, anak telah memahami operasi logis dengan bantuan-bantuan benda konkret atau nyata. Yang keempat, tahap operasi formal. Itu dimulai dari umur 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak sudah memasuki fase remaja dan mulai berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Berdasarkan hal tersebut, Jean Piaget mempunyai pandangan pada dasarnya setiap individu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang kedua adalah Jeremy Brenner. Jeremy Brenner dikenal dengan teorinya yang bernama Discovery Learning. Ia berpendapat bahwa belajar ialah cara-cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara aktif. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Cara belajar yang baik adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Yang ketiga adalah David Paulus Ausubel dengan teorinya yang bernama teori bermakna. Menurut Ausubel, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi peserta didik.
Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik dalam bentuk struktur kognitifnya. Pengetahuan diorganisasi dalam ingatan seorang dalam struktur hierarki. Mengurutkan materi pelajaran dari umum ke khusus, dari keseluruhan disebut sebagai substantif sekuen, menjadikan belajar lebih bermakna bagi peserta didik. Yang keempat ada Kurt Lewin, dengan teorinya yang bernama teori medan. Ia berpendapat bahwa semakin peserta didik berada dekat dengan medan belajar, motivasi belajarnya cenderung lebih kuat dibandingkan peserta didik yang lebih jauh dari medan belajar. Medan yang dimaksud adalah medan psikologis sebagai arena belajar peserta didik. Yang terakhir adalah Lev Vygotsky, dengan teorinya yaitu teori konstruktivisme sosial. Vygotsky berasumsi bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam bentuk interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Jadi perkembangan kognitif seseorang ditentukan oleh diri sendiri dan lingkungan sosial yang aktif pula. Dalam kegiatan pembelajaran, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya melalui interaksi sosial. Maka bentuk-bentuk pembelajaran kooperatif serta pembelajaran kontekstual sangat tepat diterapkan. Bagaimana implikasi teori kognitivistik? Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran meliputi: yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Dalam hal ini, Piaget beranggapan bahwa individu mampu mengalami kemajuan tingkat pengetahuan dan kognitif yang lebih tinggi. Maksudnya, pengetahuan yang dimiliki oleh individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya yang terus-menerus dan selalu berubah, sehingga individu dapat pintar dengan belajar sendiri dari lingkungannya. Yang kedua, individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses belajar harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Misalnya, dalam pendidikan tingkat TK, menekankan pada perkembangan sensori motoris seperti belajar menggambar, mengenal benda, dan menghitung. Selanjutnya, implikasi teori kognitif Brunner dalam pembelajaran meliputi: yang pertama, partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Dalam proses pembelajaran harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri teori-teori dalam kehidupan melalui contoh yang ditemukan dalam lingkungannya. Yang kedua, guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Guru tidak hanya sebagai pusat pembelajaran, namun guru memiliki peran merencanakan pelajaran, menyajikan materi pelajaran yang diperlukan, memperhatikan penyajian enaktif, ikonik, dan simbolik. Selanjutnya, implikasi teori kognitif Ausubel dalam pembelajaran meliputi: yang pertama, kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima oleh siswa. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna, sehingga siswa dapat memperoleh ide, keterampilan, dan cara berpikir guna mendapatkan sesuatu yang bermakna dari proses pembelajaran. Yang kedua, belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Belajar bermakna akan terjadi apabila siswa memiliki minat dan kesiapan untuk belajar. Kemudian, implikasi teori kognitif Kurt Lewin dalam pembelajaran. Di sini, ketekunan belajar individu dapat mempengaruhi produktivitas belajar. Maksudnya, apabila peserta didik belajar dalam artian memahami dan mengimplementasikan pemahamannya, maka kognitif peserta didik akan semakin progresif dalam ketercapaian makna pahamnya yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang terakhir, implikasi teori kognitif Vygotsky dalam pembelajaran meliputi memotivasi peserta didik untuk mengingat materi dengan pemahaman, bukan dengan mengingat begitu saja.
Apa saja sih kekurangan dan kelebihan teori kognitivistik? Setiap teori pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya dalam setiap aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Adapun kelebihan teori kognitivistik, yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Lalu, pada teori kognitivistik juga memiliki kekurangan, yakni teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sehingga sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang kedua, beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Kesimpulan apa yang dapat ditarik melalui penjelasan di atas? Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa sudut pandang yang berbeda tentang belajar, sehingga berbagai teori belajar bermunculan melalui anggapan-anggapan tentang perbedaan mendefinisikan teori belajar, sebagaimana yang telah disampaikan tokoh-tokoh seperti Piaget yang melihat proses belajar seseorang melalui pola dan tahap perkembangan sesuai dengan umur. Lalu, Brunner yang melihat proses belajar melalui transformasi informasi secara aktif. Ausubel memandang proses belajar melalui asimilasi agar proses belajar menjadi bermakna bagi peserta didik. Menurut Kurt Lewin, ia memandang bahwa proses belajar peserta didik ditempuh melalui medan belajar, sedangkan Vygotsky berpendapat bahwa proses belajar dilakukan dalam bentuk interaksi terhadap lingkungannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar peserta didik.